Oke, kembali lagi bersama channel Konsultani. Kali ini kita akan membahas salah satu hama yang paling populer di tanaman hortikultura, yaitu hama lalat buah. Jadi, hama lalat buah ini adalah salah satu hama penting yang harus dikendalikan karena tingkat kerusakan yang dilakukan oleh lalat buah ini bisa mencapai 80-90%, bahkan sampai gagal panen. Tentu karena ini hama utama, banyak sekali referensi-referensi yang memberikan arahan mengenai bagaimana mengendalikan lalat buah ini. Salah satunya adalah menggunakan bahan aktif metil eugenol dengan salah satu merek dagang adalah petrogenol. Nah, jadi namun dalam pelaksanaan di lapangan banyak sekali petani mengalami kendala atau mengeluh mengenai pemasangan perangkap petrogenol ini. Harapannya kita bisa menekan populasi lalat buah, justru sebaliknya, senjata makan tuan. Lalat buah ini justru semakin banyak dan menghancurkan tanaman yang ada di lahan kita. Nah, tentu ini hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, episode kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana tips dan trik dari pemasangan perangkap petrogenol ini sehingga perangkap ini menjadi efektif dan tentu berguna bagi para petani. Yang pertama, kita harus tahu apa sebenarnya fungsi dari metil eugenol ini bagi lalat buah. Nah, metil eugenol ini bisa dikatakan sebagai nutrisi penting bagi lalat buah jantan untuk bisa menambah energinya untuk melakukan perkawinan dengan lalat buah betina. Jadi ketika lalat buah jantan ini mengkonsumsi metil eugenol, lalat buah jantan akan memiliki stamina yang tinggi, kemudian akan mengeluarkan feromon seks yang dapat mengundang lalat buah betina untuk mendekat dan kawin dengan lalat buah jantan tersebut. Sehingga di lapangan kadang kita temukan bahwa ketika kita memasang petrogenol, justru lalat buah akan semakin banyak karena kurangnya kualitas dari perangkap tersebut. Maka strategi yang pertama, kita harus memastikan bahwa perangkap yang kita pasang itu efektif untuk menarik sekaligus membunuh secara langsung dari lalat buah jantan. Salah satunya adalah menggunakan lem tikus yang ditetesin dengan metil eugenol ini. Jadi ketika lalat buah jantan ini mendekati metil eugenol, kemudian dia akan terperangkap dan langsung mati dan tidak ada kesempatan untuk mengeluarkan feromon seks untuk mengikat dari lalat buah betina. Karena dengan ketika lalat buah jantan ini mengeluarkan feromon seks, dia bisa menarik berpuluh-puluh meter lalat buah betina sehingga mendekat kepada mereka, sehingga tanaman kita menjadi tinggi serangan dari lalat buah. Kemudian dari sisi waktu pemasangan perangkap, kita harus berstrategi juga. Nah, dimana idealnya pemasangan perangkap ini adalah dilakukan jauh-jauh hari atau sebelum tanaman berbuah. Jadi ketika mulai memasuki masa generatif, ketika tanaman sudah mulai berbunga, perangkap ini sudah harus dipasang. Tujuannya apa? Pertama, untuk tentu mengendalikan populasi dari lalat buah jantan. Dan ketika kita dipasang di awal, nah meskipun perangkap yang kita gunakan di mana lalat buah jantan itu ada yang lepas dan menarik lalat buah betina untuk mendekat ke lahan kita dan terjadi perkawinan, lalat buah betina yang sudah siap menaruh telurnya itu tidak akan bisa menaruh telur-telurnya di tanaman kita. Karena apa? Karena tanaman kita belum siap untuk diinjeksi telurnya itu karena tidak ada buahnya. Mungkin strategi ini bisa dilakukan serentak pada satu kawasan sehingga satu kawasan tersebut akan sangat minimal terjadi serangan lalat buah. Jadi ketika misalkan
hanya kita saja yang memasang misalkan di awal, tentu ini akan berdampak sedikit buruk kepada lahan tetangga yang misalkan menanam duluan. Jadi ketika kita memasang perangkap, kemudian perangkapnya kurang maksimal, terjadi perkawinan lalat buah jantan dan betina di lahan kita, kemudian lalat buah betina itu akan bertelur di lahan tetangga, dan mungkin lahan tetangga itu akan rusak gitu. Jadi mungkin itu 2 tips yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, karena sebenarnya ini adalah hal-hal yang simpel saja, namun dalam pelaksanaannya petani banyak mengalami kendala, mungkin karena ketidaktahuan, mungkin juga karena sedikit agak enggan atau malas. Jadi tentu saya harapkan strategi sederhana ini kita bisa terapkan dengan maksimal, sehingga hasil panen yang kita nikmati akan menjadi semakin lebih baik dan petani menjadi lebih sejahtera. Oke, jadi jika teman-teman petani merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe agar saya makin semangat untuk membuat video-video tentang pertanian. Oke, sekian dan terima kasih. Bersama Konsultani, petani cerdas, petani mandiri, merdesa.